Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Cerita ini berjudul Ada Hantu di Kantorku. Lalu seperti apa ceritanya? Hari Sabtu sudah menjadi agenda wajib aku bertemu dengan Mas Bima. Biasanya di akhir pekan seperti ini kami akan menghabiskan waktu bersama. Entah sekedar nonton di bioskop, pergi makan, atau duduk di rumah sambil bermain game. Namun hari ini sedikit berbeda. Di tengah kencana kami, Mas Bima mendapat pesan dari atasannya untuk datang ke kantor saat itu juga. Sehingga aku yang sedang bersamanya pun terpaksa ikut pergi. Sebenarnya aku tak masalah bila di akhir pekan seperti ini menemani Mas Bima ke kantor, mengingat kesibukan kami membuat waktu bertemu terbatas. Namun banyak teman kantor Mas Bima yang bercerita sering mengalami gangguan makhluk gaib selama berlembur, dan itu membuatku sedikit was-was. Eits, jangan berpikir tempat kerja Mas Bima di sebuah gedung tua yang usang. Kantor Mas Bima justru berada di sebuah gedung mewah dan bersampingan dengan mall dan hotel bintang 5. Sehingga tak ada sedikit pun kesan seram. Tetapi banyak teman Mas Bima yang lembur sering mengalami kejadian mistis, dari suara tawa hingga saklar lampu dimainkan. Entah benar atau tidak, namun bagiku yang penakut, cerita tersebut cukup mengerikan, apalagi dialami sendiri. Tenang aja, Hibur Mas Bima ketika kami sampai di depan. ini masih siang. Mana ada Iya Mas, udah gak usah disebut, itu nama terlarang. Potongku, Ya udah, ayo. ajaknya. Aku mengangguk mengikuti Mas Bima. Kantor Mas Bima berada di lantai 6. Biasanya di setiap lantai ada 2 hingga 3 perusahaan. Namun karena milik pegawai yang banyak, maka perusahaan Mas Bima memutuskan menyewa satu lantai sendirian untuk kantornya. Alhasil, di hari Sabtu itu hanya ada kami berdua di ruangan seluas itu. Suasananya seram tak begitu terasa, terutama di ruang Mas Bima yang langsung berhadapan dengan kaca. Cahaya matahari yang terik membuat semua kesan seram yang menakutkan itu lenyap. Aku dan Mas Bima sama-sama menghadap ke arah pintu. Kemudian kami saling menatap dan kembali dengan aktivitas kami masing-masing. Sebenarnya aku ingin langsung bercerita kepada Mas Bima bahwa mendengar suara pintu terbuka, disusul dengan langkah kaki mendekat kemari. Namun aku terlalu takut karena katanya mereka akan tahu saat dibicarakan. Keluhku dalam hati, lebih baik aku diam dan pura-pura tak tahu. Bosan bermain ponsel, aku mengamati sekeliling. Tempat di seberang gedung perkantoran ini merupakan parkiran. Sejak tadi sama sekali tak ada henti-hentinya mobil lalu lalang, menunjukkan banyaknya pengunjung mal di akhir pekan. Dek, jantungku seolah-olah berhenti berdetak. Aku melihat sebuah siluet hitam di tempat yang ada di samping pintu masuk ke ruangan Mas Bima yang dibiarkan terbuka. Siluet tersebut tak begitu jelas, tapi aku tahu bahwa itu adalah makhluk asing. Aku menundukkan pelan kepalaku, berusaha agar tak terlihat jelas mengetahui kehadirannya. Aku mengambil nafas pelan untuk menenangkan jantungku yang masih berdebar kencang. Rin, kenapa? Mas, kataku terpotong bingung membuat alasan apa. Bosan aja. Hehe. Lanjutku tertawa menutupi kegugupan hatiku yang masih bisa kurasakan.
Sabar ya. Ini tinggal tunggu konfirmasi email aja. Kalau udah oke, bisa langsung cabut kita. Aku mengangguk. Kemudian suara itu terdengar lagi. Belum usai penampakan siluet hitam mengganggu pikiranku, lagi-lagi suara pintu terbuka dan langkah kaki mendekat kembali terdengar. Entah dengar atau sengaja mengabaikan, Mas Bima tetap sibuk dengan layar komputernya. Ada suara itu lagi. Aku tetap duduk dan tak bergeming sekalipun mendengar suara itu berulang kali. Rasanya terlalu takut untuk memastikan dan beranjak dari kursi. Mas, panggilku. Nyalain lampu dong, gelap. Mas Bima menatapku bingung. Sebenarnya sudah jelas bila dia bingung. Karena ini masih pukul 3 sore, bahkan matahari masih bersinar terik. Namun melihat raut wajahku seolah Mas Bima paham dan memilih menyalakan lampu. Hatiku terasa lebih tenang sejak lampu menyala. Tahu kan perasaan ketika nonton film horor? Kamu bisa bernafas lega ketika hari menjelang siang, seolah-olah digambarkan bahwa saat terang hantu tak mungkin muncul. Aku kembali mencoret-coret kertas di hadapanku, sampai dikagetkan dengan suara yang menggelinding dari bawah kakiku. Tanpa suara dan rupa yang jelas, bayangan hitam pekat serta bulat menggelinding begitu saja di bawah kakiku. Dek, dek, dek. Jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aku mengambil nafas, membuangnya, namun seolah sia-sia. Jantungku masih berdetak kencang, dan perasaan takut masih menyelimuti hatiku. Karin, Panggil Mas Bima. turun yuk. Tanpa babi bu, aku segera mengambil tasku dan segera menggandeng Mas Bima berjalan cepat keluar dari ruangan. Aku bernafas lega sesampainya di mall. Aku masih ingat dengan jelas perasaanku mencekam yang menggangguku semenjak tadi. Bahkan di ruangan dingin yang hanya ada kami berdua, keringatku tak berhenti mengucur. Oh iya mas, emailnya sudah dibalas. Kok tiba-tiba ajak turun? Tanyaku menyadari bahwa Mas Bima mendadak mengajak turun. Belum. Nah, kok ajak turun? Tanyaku penasaran. Walau sebenarnya sih senang-senang aja karena akhirnya bisa berada di keramaian. Mas tadi Jawabnya terpotong. lihat ada yang ngintip. Lanjutnya dengan pelan. Di mana mas? Kataku terkejut karena Mas Bima juga mengalami gangguan yang sama denganku. Pintu, gak ada rupanya. Hanya bayangan hitam. Anehnya bentuknya itu oval. Kayak kepala ngintip tapi hitam gitu loh. Aku terdiam, terkejut. Apa yang dilihat Mas Bima sama dengan sesuatu yang ada di bawah kakiku tadi. Jangan-jangan penunggu kantor mas, karena tadi aku juga lihat. Kamu juga lihat? Aku mengangguk, tapi nggak berani ngomong. Takut. Mas Bima tertawa. Wah, gila banget loh. Ini masih sore. Bahkan matahari aja masih terang banget. Mas juga dengar suara pintu dibuka dan ada suara langkah kaki. Dengar, tapi yang kedua dan selanjutnya sengaja Mas diemin. Aku mengangguk paham. Padahal selama ini Mas masih ragu sama cerita anak-anak kantor. Lanjutnya dengan tertawa. Bahkan si Hadi tangannya pernah dicakar. Mas mikirnya rasional aja. Kalau dia nggak sengaja kegaruk. Tapi setelah mengalaminya sendiri bahkan di siang bolong gini, Mas jadi percaya mereka beneran ada. Aku tersenyum. Benar kata Mas Bima.
Bila kita tidak mengalaminya sendiri, mungkin cerita-cerita seperti ini hanya seperti bualan. Tapi percayalah bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.